Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Lecture Balai Pustaka pada tahun 1920. Balai Pustaka merupakan suatu angkatan dalam periodisasi sastra yang terkenal dengan sebutan Angkatan 20 atau Angkatan Pembangkit, karena lahir pada masa kebangkitan sastra Indonesia, yaitu pada periode tahun 1920 sampai tahun 1942. Nah, keunggulan dari Balai Pustaka yaitu dapat membaca sejarah. Fungsi dari Balai Pustaka yaitu sebagai sumber referensi bagi generasi muda untuk dapat membaca sejarah mengenai bangsa Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan. Yang kedua, memberikan kesempatan berkarya. Pada zaman Balai Pustaka, banyak sekali penulis dan pengarang karya sastra yang menghasilkan buku dan sumber literasi saat ini tetap menjadi rujukan. Selanjutnya, sebagai sumber literasi sastra, memberikan sumber bacaan dan rujukan kepada rakyat untuk membaca karangan bangsa sendiri. Yang keempat, sebagai penerbit berkualitas, perusahaan Balai Pustaka merupakan satu-satunya bumi yang bergerak dalam jasa penerbitan. Hingga saat ini masih menghasilkan berbagai buku aku yang menjadi sumber pengetahuan baik itu di bidang kesenian maupun sains. Yang kelima, menjadi aset berharga, baik itu perusahaan Balai Pustaka dan berbagai karya sastra yang dihasilkan dalam masa Angkatan Balai Pustaka. Saat ini telah menjadi aset dan kekayaan kebudayaan nasional yang tidak ternilai harganya. Keberadaannya menjadi identitas yang memberikan keindahan dalam sastra bangsa Indonesia. Pengarang tokoh angkatan ini juga sangat produktif terhadap karyanya yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Puncak karya sastra adalah novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Berikut adalah pengarang atau tokoh angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Yang kedua, Abdul Muiz. Yang ketiga, Mara Rusli. Yang keempat, Muhammad Qasim. Yang kelima, Merari Siregar. Nah, sebelum kita di sini kita akan membahas tentang karya dari Mara Rusli. Nah, sebelum kita membahas tentang karya Mara Rusli, adapun biografi dari Mara Rusli tersebut. Mara Rusli merupakan seorang pengarang yang lahir pada 7 Agustus 1889 di Kota Padang dan meninggal dunia pada 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamis, Bogor, Jawa Barat. Ia dilahirkan di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Dalam dunia sastra, ia pernah memakai nama samaran Sadibe. Mara Rusli dilahirkan sebagai keturunan bangsawan. Gelar Mara untuk Mara Rusli diperolehnya dari ayahnya yang bergelar Sultan, yakni Sultan Abu Bakar yang merupakan seorang Demang dan merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sementara ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan Sentot Ali Basyah, salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Dalam adat Minangkabau, anak laki-laki dari seorang ayah yang bergelar Sultan dan ibu yang tidak bergelar akan memiliki gelar Mara. Novel Siti Nurbaya merupakan salah satu karya Mara Rusli yang paling penting. Selanjutnya kita akan membedah karya Mara Rusli, yaitu novel Siti Nurbaya dengan teori intertekstual. Sebelum kita membedahnya, apa itu teori intertekstual? Yaitu keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Nah, sinopsis dari novel Siti Nurbaya. Novel ini menceritakan kisah Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sudah saling dekat sejak dari sekolah rakyat. Siti Nurbaya diceritakan sebagai anak pedagang kaya Bagindo Sulaiman, dan Samsul Bahri adalah anak Sultan Mahmud, seorang penghulu di Padang. Keduanya harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan sekolah dokter ke Jakarta. Novel ini juga menghadirkan sosok Datuk Maringgi yang merupakan seorang kaya yang kikir di Padang. Datuk Maringgi melakukan tipu muslihat kepada Bagindo Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, yang membuat ia jatuh miskin. Datuk Maringgi awalnya meminjamkan uang kepada Bagindo Sulaiman yang kemudian uang itu dapat dikembalikan oleh Bagindo Sulaiman.
Datuk Maringgi akhirnya mengadukan hal itu kepada Belanda agar Baginda Sulaiman dipenjarakan. Dengan kepiawaiannya, Datuk Maringgi memberikan pilihan kepada Baginda Sulaiman supaya tidak dipenjara dengan syarat Siti Nurbaya dapat diperistri oleh Datuk Maringgi. Diceritakan bahwa Siti Nurbaya rela menikah dengan Datuk Maringgi tanpa paksaan dari Baginda Sulaiman. Mendengar pernikahan tersebut, Syamsul Bahri sangat kecewa. Bahkan Syamsul Bahri nekat bunuh diri, akan tetapi rencana itu dapat digagalkan oleh seseorang. Di sisi lain, Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bahri di Padang, telah mendengar bahwa Syamsul Bahri telah meninggal karena bunuh diri. Dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Syamsul Bahri memutuskan untuk menjadi opsi Belanda. Dalam penugasannya, ia dikirim ke Padang untuk memadamkan suatu pemberontakan di sana. Di medan inilah Syamsul Bahri akhirnya bertemu dengan pemberontak yang dikepalai oleh Datuk Maringgi. Dikisahkan Datuk Maringgi akhirnya meninggalkan dunia dalam pertempuran ini, begitu pula dengan Syamsul Bahri yang meninggal setelah berada di rumah sakit. Hal mencengangkan lainnya adalah bahwa Siti Nurbaya telah lama meninggal dunia karena diracun oleh Datuk Maringgi. Sampai sekarang di Gunung Padang ada 5 kuburan yang berjejer. Kuburan itu adalah kuburan Baginda Sulaiman, kuburan Siti Nurbaya, kuburan Syamsul Bahri, kuburan Siti Maryam, ibu Syamsul Bahri, dan kuburan Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bahri. Nah, analisis dengan teori intelektual menunjukkan kisah novel dari dahulu sampai sekarang sama dengan menempatkan peran tokoh paras wanita cantik. Tokoh Nurbaya dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli memiliki gambaran fisik yang baik selayaknya tokoh utama perempuan maju dalam layar kaca, selalu parasnya cantik dan tentu baik budi pekertinya. Kemudian tokoh lawan jenis pastilah tergila-gila dengan kecantikannya sehingga keduanya dapat disimpulkan sebagai tokoh protagonis. Sejak zaman penjajahan, sebenarnya pola pikir untuk maju dalam dunia pendidikan sudah ada bagi kalangan ekonomi menengah atas. Siti Nurbaya beranggapan perempuan memiliki peranan penting untuk keluarga meskipun tidak bekerja di luar rumah. Mengurus anak dan suami dengan penuh kasih sayang sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dianggap enteng. Jadi istri meninggal, ayahnya menikah lagi, pengganti ibu yang menikah dengan suami tidak bisa disamakan dengan kasih sayang yang diberikan ibu kandung. Inilah harapan tokoh yang sekaligus penghargaan tokoh terhadap perempuan sebagai perempuan yang mewakili usulan penulis melalui peran Siti Nurbaya sehingga Bahtiar menyetujuinya. Kisah selanjutnya sebagai tingkatan pengantar konflik kisah Siti Nurbaya yang menerima menyengsarakan baginya karena harus menerima kenyataan bahwa usaha ayahnya bangkrut, apalagi adanya hutang yang membuat tagihan terus datang. Tibalah pemberi hutang datang, Datuk Maringgi namanya. Dengan melihat rupa dan paras cantik Siti Nurbaya, Datuk pun membuat perjanjian kepada orang tua Siti Nurbaya. Datuk akhirnya menawarkan agar Nurbaya sebagai penebus hutang Baginda Sulaiman, orang tua Siti Nurbaya. Dengan berat hati tak berdaya, ayah Siti Nurbaya terpaksa menyetujuinya. Siti Nurbaya pun tak berdaya menolak keinginan Datuk Maringgi, rentenir tua tersebut, untuk menikahinya agar melunasi hutang ayahnya. Hal ini menyatakan kehidupan wanita zaman dahulu tidak dapat menolak terhadap ketentuan atau perjanjian orang tua menikahkan anaknya karena terjebak hutang. Nah, pandangan perempuan di mata Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri tadinya sama ketika mereka masih bersama. Namun saat berpisah, pendapat Syamsul Bahri lebih mengarah kepada status gender yang berbeda. Terbukti dari pendapatnya tentang kepandaian dan pekerjaan perempuan. Syamsul Bahri berpendapat bahwa perempuan tidak perlu bekerja sebagai laki-laki, menjabat pekerjaan laki-laki, dan tidak harus mempelajari segala ilmu yang digeluti oleh kaum pria. Syamsul Bahri berpendapat perempuan tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai perempuan, seperti mengurus anak, suami, makanan, dan semua kegiatan rumah tangga. Pemberian pandangan terhadap perempuan sejak dahulu masih sama dalam jalan pikiran masyarakat. Kaum perempuan menurut orang kebanyakan kurang memiliki intelektualitas dalam berkarya di luar rumah tangga. Nah, perempuan harus dapat meningkatkan kemampuan dirinya agar dapat mengimbangi kemampuan laki-laki sehingga dapat dikatakan derajatnya sama dengan kaum laki-laki.
Peningkatan kualitas kinerja perempuan dapat dilakukan dengan banyak belajar. Cara ini paling efektif untuk meningkatkan kualitas diri. Hal ini ditekankan agar kaum laki-laki tidak menomorduakan perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat. Meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan tanggapan keliru tentang perempuan dapat dijelaskan dalam novel Siti Nurbaya seperti penggalan teks yang dijelaskan. Sikap hormat terhadap kaum perempuan dijunjung tinggi dalam budaya Minangkabau. Ini mewakili sikap orang terhadap perempuan pada zaman penjajahan. Keseluruhan tindakan perempuan dalam sebagian penggalan novel yang dianalisis dalam novel Siti Nurbaya ini masih mengarah pada sikap pria yang masih menganggap perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang tidak harus bekerja di luar rumah dan mengikuti kehendak budaya agar menjalankan perannya dengan baik dalam mengurus rumah tangga. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.